Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget buat dibahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, kalau biasanya festival musik isinya sorak-sorai sama singelong, tapi tidak dengan kali ini. Melainkan jadi saksi sejarah cinta dua sejoli yakni Erika Carlina dan Brevi. Yap, baru-baru ini Erika Carlina dilamar kekasihnya Brevi di salah satu festival musik teranyar di tanah air. Suasana panggung yang seharusnya memacu adrenalin penonton untuk menyanyi, malah membuat penonton baper maksimal di Besti. Gak cuma sekedar pasang cincin, Brevi juga melontarkan kata-kata manis yang bikin hati meleleh Besti. Dengan suara bergetar penuh perasaan, ia bilang ingin sekali menjadi ayah dari putra semata wayang Erika yakni Andrew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau ngomong ke Erika Carlina. Setelah 6 bulan pas kita kenal. Setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew. Asik. Aku mau jadi suami kamu. Dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Terima, terima. YB. Bukan cuma soal hubungan sama pasangan, tapi juga tanggung jawab sebagai calon ayah. Wah, salut banget ya Besti. Erika yang kaget campur haru akhirnya menjawab, "Iya, aku mau," sambil berlinang air mata. Tak hanya Erika yang merasakan kebahagiaan itu, tapi semua penonton yang menyaksikan momen romantis tersebut. Tapi ternyata momen ini bukan datang tanpa tanda-tanda ya Besti. Sebelumnya Erika sendiri pernah curhat di media sosial kalau dirinya sering merengek minta dinikahi oleh Brevi. Lucunya, Erika sempat bilang kalau dia udah nggak pakai kode-kodean lagi nih. Langsung to the point pengen diseriusin Besti. Wah, selamat ya Mbak R. Besti, kabar bahagia datang dari pasangan muda yang lagi hot banget di dunia hiburan. Yap, siapa lagi kalau bukan Syifa Haju dan El Rumi. Setelah setahun berpacaran, akhirnya El Rumi resmi melamar Syifa Haju di tempat super romantis. Tepatnya Lauterbrunnen, Swiss di kaki pegunungan Alpen. Momen lamaran ini bener-bener kayak adegan drama Korea nih Besti. El tampil gagah pakai tuxedo hitam, sementara Syifa cantik maksimal dengan gaun putih panjang. Di tengah pemandangan yang indah, El berlutut sambil menyodorkan cincin berlian mewah. Dan Syifa dengan wajah terharu langsung mengucapkan iya.
Dan gak main-main nih Besti, ternyata cincin yang melingkar di jari manis Syifa itu nilainya hampir 1 miliar rupiah nih. Cincinnya berhiaskan berlian oval 3,01 karat dengan rangka platinum dan emas. Netizen pun langsung heboh dan bilang kalau Elle bener-bener anak sultan bukan kaleng-kaleng. Momen ini pertama kali mencuat ke publik setelah Elle Rumi dan Syifa Haju kompak membagikan serangkaian proses lamaran tersebut di akun media sosial mereka. Hal ini makin membuat penggemar hingga rekan selebriti tersentuh saat Syifa Haju menyematkan pesan haru di kolom keterangan unggahannya. Gak cuma netizen yang heboh, sahabat dan orang terdekat Syifa juga loh Besti. Bahkan Rizky Nazar, kakak dari mantan Syifa yaitu Rizky Nazar, kasih reaksi yang super hangat. Lewat unggahannya, Rizkyna juga turut mengucapkan selamat ke Syifa Haju. Meski Syifa udah move on dan tunangan sama Elle, ternyata hubungannya dengan keluarga mantan masih akrab banget ya Besti. Tak berhenti sampai di situ aja nih, pokoknya segala gerak-gerik Rizky Nazar masuk dalam pantauan netizen. Terbarunya yang jadi perbincangan hangat di jagat maya, salah satu unggahan foto Rizky Nazar di media sosial yang membuat warganet gagal fokus. Unggahan tersebut dibarengin sebuah musik yang mengisyaratkan hati yang sedang galau. I don't care what people say about me because I know exactly who I am. I don't need to prove anything to anyone. Problems, they're just part of life. Facing them with a smile, that's the art of life. And revenge, nah. Belum cukup Rizky Nazar jadi bulan-bulanan warganet, satu lagi video viral Rizky Nazar langsung jadi sasaran empuk komentar di jagat maya di Besti. Adapun dalam video yang beredar, Syifa Haju memanggil Elle dengan panggilan sayang. Di sisi lain, ekspresi Rizky Nazar jadi sorotan nih. Warganet menilai Rizky Nazar sakit hati saat mendengar sang mantan kekasih romantis ke kekasih barunya. Makin mengundang komentar julid dari netizen ketika Eza Gionino yang berada di sampingnya berusaha menenangkan Rizky Nazar. Syifa, sayang. Sayang. Mana sayangnya? Ada nggak? Di belakang panggung ada nih. Panggilannya siapa sih? Ketemu si El di belakang. Panggilnya bukan saya. Iya. Boleh nyanyi dulu nggak? Boleh. Ditemenin syuting takut dicolong pacarnya. sayang. Oh ya. Sayang. Kabar selanjutnya ada Fitri Salhuteru yang diduga menyogok JPU demi menjebloskan Nikita ke penjara, hingga Doktiv yang buka suara terkait foto pertemuan Fitri Salhuteru dengan JPU Dona viral di media sosial. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, kasus pemerasan hingga TPPU yang menyeret nama Nikita Mirzani masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik. Nikita Mirzani yang dikenal blak-blakan dan tegas saat memberi pernyataan juga turut memberi warna dalam drama panjang kasus yang menimpanya. Terbarunya sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beragendakan kesaksian para ahli mengungkap fakta baru nih Besti. Ya, saksi ahli mengungkapkan bahwa Nikita tak bisa disebut melakukan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang. Menurut saksi ahli tak bisa dengan mudah menyatakan seseorang melakukan tindak pidana yang satu ini Besti. Pasalnya harus melalui serangkaian proses pemeriksaan. Selanjutnya saksi ahli lainnya juga menyatakan bahwa dari sejumlah bukti dan fakta yang terkuak saat pemeriksaan yang dilakukan polisi, dalam perkara ini Nikita dan Reza Gladys terjalin hubungan kerjasama antara public figure dengan pemilik bisnis skincare. Alih-alih menanggapi pernyataan saksi ahli tersebut, Fitri Salhuteru justru melihat dari sudut pandang yang berbeda nih Besti. Fitri menilai bahwa Nikita menjadikan alasan kepopulerannya sebagai artis untuk melakukan tindak kejahatan hingga merugikan pihak lain. Harapan saya,
tidak ada copet-copet, tidak ada preman-preman di dunia maya. Karena kita menghadapi preman dunia nyata udah cukup lah, jangan ditambah-tambah lagi ya. Kasihan para pengusaha kalau punya dua preman dunia nyata dan preman dunia maya. Ini jadi contoh ya, buat siapapun yang menggunakan sosial medianya untuk melakukan tindakan-tindakan tidak baik, melakukan tindakan-tindakan kriminal, ini jadikan contoh. Selain itu, Fitri Salhuteru juga menyoroti sikap arogan Nikita selama di ruang persidangan di Besti. Menurut Fitri, sikap arogan Nikita itu bukannya meringankan hukuman, tapi jadi pertimbangan bagi hakim maupun JPU untuk menjatuhkan hukuman vonis seberat-beratnya bagi Nikita. Berdasarkan asumsi tersebut, Fitri Salhuteru justru mengaku kasihan melihat Nikita. Jadi terdakwa kan harus berkelakuan baik, biar menjadi catatan nanti. Menimbang, jangan menimbangnya itu tidak berkelakuan baik, kan konyol. Kalau menimbang selama dalam persidangan berkelakuan baik kan bagus, tapi kalau menimbang selama persidangan tidak berkelakuan baik, ya apes yang dicari. Nggak lama lah, memang kan yang dijerat pasalnya ngeri ya, TPPU dan pemerasan. Coba deh kalian ikutin, sidangnya TPPU itu paling cepat berapa bulan? Saya meyakini bahwa semua ini sudah diperhitungkan dan saya meyakini juga pada saat yang tepat tuntutan dan vonis itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Sudah cukuplah terdakwa berulah, terdakwa melakukan hal-hal yang tidak baik di majelis hakim yang mulia, tidak ada yang melarang, itu sudah cukup lah. Saya jadi kasihan sih sama si terdakwa Niki ini, kok nggak ada yang bisa mengendalikan dia untuk chill gitu ya. Fokus pada kasusnya, sebentar lagi dia dapat tuntutan, sebentar lagi vonis. Tuh, jangan melebar. Kasus Nikita dengan Reza Gladys belum kelar, Fitri Salhuteru justru mau melaporkan Nikita Mirzani ke polisi, Besti. Tapi nantilah saya pertimbangkan apakah waktu saya apakah saya punya waktu sekedar untuk melaporin si terdakwa ini. Saya masih punya mulut dan jari saya masih bisa ngelawan, tapi nanti kalau udah keterlaluan mungkin saya pertimbangkan lagi. Fitri juga merasa geram melihat fans berat Nikita yang tak ada hentinya memberikan dukungan. Menurutnya banyak orang yang masih membelanya karena belum tahu sifat asli sang artis. Wah, kayaknya belajar dari pengalaman pribadi ya Mbak Fitri. Kalau sekarang dari kubu terdakwa dan fansnya merasa tidak bersalah ya sangat wajar. Itu yang saya lakukan dulu saat saya membela si terdakwa ini berkali-kali. Nanti pada saatnya mereka akan melek seperti saya. Setelah apa? Setelah tahu aslinya bagaimana. Kalau saya kan kemarin buta, sekarang kan saya udah nggak buta, jadi ya sudah lah. Terlepas dari permasalahannya dengan Nikita, huru-hara Fitri dengan Doktif kembali memanas, Besti. Hal tersebut dipicu oleh foto pertemuan Fitri Salhuteru dengan Donna. Jaksa penuntut umum yang bertugas dalam sidang Nikita Mirzani mencuat di jagat maya. Sontak momen tersebut menuai kontra dari warganet. Banyak yang menyebut bahwa pertemuan Fitri dengan Donna itu menyogok JPU agar Nikita dihukum seberat-beratnya. Tak hanya menjadi bola liar di jagat maya, ternyata Nikita juga dikabarkan sempat menyampaikan fakta-faktanya di persidangan. Alih-alih membenarkan rumor yang beredar, Doktif mengatakan Nikita tak mungkin sembarangan menyampaikan fakta, apalagi sudah sampai ke meja persidangan. Jadi sebenarnya ya memang di sini yuk kita memang harus lebih pintar ya dalam percaya apa yang diucapkan oleh FS. Jadi bahkan banyak sekali fitnahan-fitnahan yang Doktif sendiri merasakan dari FS yang semua itu adalah hoax. Ya, jadi mungkin ya kalau misalnya ada pun ya pasti seorang Nikita nggak akan mungkin bicara tanpa fakta, tanpa data, tanpa bukti, nggak mungkin. Pernyataan Doktif itu langsung disambut komentar Fitri Salhuteru, Besti. Dia tegas membantah rumor yang beredar luas. Bahkan ia membuat sayembara jika ada foto yang membuktikan dirinya pernah bertemu dengan JPU Donna, maka ia akan memberikan imbalan sebesar 244 miliar rupiah, Besti. Saya ada sayembara 244 miliar. Besarnya sama dengan tuntutan si terdakwa Nikita Mirzani ini kepada pelapor yang melaporkan dia. Kalau ada foto saya dengan yang terhormat JPU Ibu Donna, wah seru nih. Karena saya kenal pun tidak,
ketemu juga nggak pernah, ngelihat aja cuma di TV pada saat persidangan. Tapi jika tak terbukti, Fitri Salhuteru tidak akan segan-segan melaporkan orang-orang yang menudingnya terlibat dalam sindikat oknum yang melakukan tindak pidana pemerasan. Mungkin ada kepikiran juga kalau ini keterlaluan, terus saya di framing seolah-olah saya ada dalam lingkaran sindikat pemeras skincare di Indonesia ini. Saya akan bawa ke kantor hukum. Saya akan bawa ke jalur hukum. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So tetap di Celebrity Press.